Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat. Pagi hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Hanya anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, saya tetap mengajak mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita datang mencari wajah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dialah kekuatan kita, dialah sumber kehidupan kita. Mari saudara kita bermazmur kepada Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain bagiku selain Engkau. Mazmur pasal 16 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2. Jangan pernah merasa diri kuat di hadapan Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Titik terlemah di dalam kehidupan manusia adalah ketika ia merasa dirinya kuat sehingga mengabaikan Tuhan yang adalah penopang kehidupannya yang sejati. Acap kali ketika orang merasa tak berdaya, barulah ia mencari Tuhan dan memohon pertolongannya. Namun ketika Tuhan telah menolong dan memberkati dirinya, orang tersebut melupakan Tuhan. Di saat seperti itu, ia merasa dirinya kuat dan tidak lagi memerlukan Tuhan. Sikap seperti itu akan mengakibatkan dirinya berada di titik yang terlemah di dalam hidupnya. Sebab dengan mengabaikan Tuhan, maka berarti ia telah mengesampingkan penolong dan penopang dari kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus. Hal itulah yang dialami oleh Rehabeam, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 12. Oleh sebab dukungan orang-orang Israel yang hidup takut kepada Tuhan, maka kekuasaannya sebagai Raja Yehuda menjadi teguh dan kerajaannya menjadi kokoh.
Namun sayang, di saat yang seperti itu yang bersangkutan meninggalkan Allah dan berubah setia terhadapnya. Sebagai akibat, segera datanglah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem dan mengalahkan Rehabeam. Hal ini menegaskan bahwa bila orang merasa dirinya kuat sehingga mengabaikan Tuhan, maka sesungguhnya ia sedang berada di titik yang terlemah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita belajar. Kita melihat siapa sesungguhnya Allah di hadapan kita. Ia bukan manusia seperti yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah Allah yang menjadikan kita umatnya. Sebab itu mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan pernah Anda merasa kuat di hadapan Allah. Tetapi sepatutnya kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dan kita tetap mengakui Dia adalah sang sumber hidup. Dia adalah yang menopang hidup kita senantiasa, yang memelihara hidup kita senantiasa. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya pada hari ini dan sepanjang hari ini, pada saat kita sungguh-sungguh bersandar berharap kepada Dia. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah penopang dan pemelihara hidup kami yang senantiasa kami perlukan di setiap waktu. Ampunilah diri kami apabila di dalam kecongkakan kami melupakan Engkau dan mengabaikan diri-Mu. Justru dengan merasa diri kami kuat, disitulah kami berada di titik yang terlemah di dalam hidup kami. Tolonglah diri kami agar senantiasa menyadari akan hal ini, supaya dengan demikian kami tidak akan pernah melupakan diri-Mu. Dengan kasih setia-Mu, jagalah diri kami agar senantiasa hidup di dalam kerendahan hati dan bergantung kepadamu. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang malam, dan kami boleh hadir pada hari yang baru ini hanya karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan semua yang akan kami lewati di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena oleh pertolongan-Mu kami dapat dan akan mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon anugerah-Mu dan menyerahkan masa depan kami ke dalam kemurahan-Mu. Kami menyadari bahwa kemampuan kami terbatas, sedangkan kasih setia-Mu melampaui segala perkara. Ke bawah naungan sayap-Mu dan ke dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Tuntun kami terus dalam kebenaran, bahwa kami hidup seperti apa yang Engkau rancang dan rencanakan. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu kepada kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua keluarga saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha bisnis mereka, pendidikan daripada anak cucu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berharap hanya kepada Engkau.
dan kami percaya Engkau tetap Allah yang setia kepada janji-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sombong, jikalau kami angkuh, jikalau kami merasa bahwa kami kuat. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Biar hari ini dan ke depan kami tetap merendahkan diri kami di hadapan-Mu, merendahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami mohon, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati 1 tahun usia baru dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka hidup semakin taat dan setia. Bahwa mereka hidup untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Umur panjang menjadi milik mereka. Berkat-berkat jasmani rohani melimpah dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sedih, lemah, dalam keadaan sakit. Hamba minta kasih Kristus menjamah mereka pagi hari ini. Kekuatan kuasa Allah, kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh mereka, memenuhi, memulihkan, menguduskan, dan menyembuhkan setiap organ tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit dalam bentuk apapun, aku katakan engkau terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan Anda. Terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara saat ini. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terjadilah dalam hidupmu. Terima kasih Bapa buat semua berkat yang tersedia bagi semua kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa dalam nama Yesus, memberkati semua saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Hamba mohon dalam nama Yesus, Bapa menjamah hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di Manokwari. Berkati hambamu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini ke depan kekuatanmu ada bersama dengan dia. Dia boleh berjalan dengan pertolongan dan kasih-Mu. Dan dia selalu percaya bahwa Tuhan hanya Engkaulah sang sumber hidup itu yang memberkati hidupnya. Terima kasih Bapa. Ajar hamba-Mu untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Ajar hamba-Mu untuk tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi percaya bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Dan dia mampu untuk melakukannya. Dan biarlah hamba-Mu tetap rendah hati, menghormati anugerah-Mu dalam kehidupannya. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia layani, yang ia kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa hamba mohon damai sejahtera sukacita turun bagi hamba-Mu. Hatinya diberkati berlimpah-limpah dengan kasih-Mu ya Allah. Sehingga dia boleh menikmati hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara ia. Jauhkan ia daripada segala pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan ia dari semua sakit penyakit. Dan dia boleh bersyukur hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Selaku hamba-Mu, biar Tuhan komitmennya kepada Engkau tetap dipertahankan. Dia tetap berjalan dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dia tetap mengutamakan Engkau. Dan Tuhan ampuni jika terjadi kesombongan, keangkuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan dia boleh sadari bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi dalam dirinya, bukan karena kekuatan dan gagahnya. Semua hanya karena anugerah-Mu. Ajar ia untuk boleh senantiasa menjadi berkat, teladan, panutan bagi istri kekasih Ibu Vera Tanamal, dan juga kepada anak tercinta Samuel Alau dan orang-orang yang ia layani. Bahkan untuk orang tua mereka juga yang berada di Sorong dan di Jakarta. Tuhan memberkati semuanya. Bapa terima kasih.
kesehatan terbaik melimpah ruah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus bersyukur dan bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan hari ini, sepanjang hari ini, dalam tugas pekerjaan, karena tangan Tuhan bersama dengan dia, hikmat-Mu bersama dengan dia, segala sesuatu yang ia kerjakan, yang ia putuskan, itu berjalan dengan baik dan benar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Tuhan berkati dalam kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau dan semua keluarganya. Terima kasih. Pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih, Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, bahwa hidup kedua hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah semua rencana-rancangan-Mu dalam kehidupan mereka dapat mereka kerjakan dengan baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hamba-Mu untuk menjadi panutan senantiasa kepada anak cucu mereka. Bahkan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka layani, yang mereka didik, Tuhan kasih-Mu melimpah dari kedua hamba-Mu menjadi berkat kepada mereka semuanya. Tuhan lindungi pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan juga berkati mereka secara jasmani dan rohani. Kesehatan terbaik melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Lani Angelina T yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kekuatan-Mu, hikmat-Mu menyertai ia sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan apa yang ia kerjakan, kekuatan kuasa Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan berikan damai sejahtera, berikan sukacita melimpah dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh bersukacita, dia boleh memuliakan Engkau, dia boleh bersyukur kepada Engkau. Tuhan lindungi dia dan pakai hidupnya senantiasa menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat kepada anak-anak dan cucunya, dan menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati-Mu dalam hatinya Bapa, berikan pikiran-Mu dalam pikirannya, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan semuanya datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Perlindungan bagi pribadinya, bagi anak cucunya senantiasa nyata dalam hidup mereka. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati dia Tuhan dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan, hidup senantiasa melakukan kehendak rencana-Mu ya Allah, hidup tunduk dan taat setia kepada segala perintah-perintah-Mu, firman-Mu Tuhan dalam kehidupannya dapat ia kerjakan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka sekeluarga. Semua tugas pekerjaan mereka yang dipercayakan kepada mereka, kekuatan Tuhan memampukan mereka untuk dapat mengerjakan dengan baik dan berhasil. Mereka boleh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mereka boleh mengerjakan semua tugas mereka dalam kejujuran dan takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja senantiasa dimuliakan dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol bersama dengan suami
dalam semua pelayanan mereka. Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kedua anak tercinta Troy dan Sophie dalam pendidikan juga. Hikmat-Mu menyertai kedua anak ini takut akan Tuhan, senantiasa ada dalam kehidupan kedua anak ini, sehingga anak dua ini bertumbuh dengan baik, dengan benar, pergaulan mereka dalam pergaulan-pergaulan yang positif, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan hamba berdoa agar hamba-Mu, Ibu Sonya Tekol dan Bapak Adolf Rahman senantiasa berpegang teguh kepada komitmen mereka kepada Engkau. Tuhan memberkati. Hamba berdoa agar kedua hamba-Mu ini senantiasa menjadi panutan dalam tutur kata dan tindakan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, anak kekasih Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengasihi dia. Engkau boleh menuntun dia untuk ada di kota Manokwari dan boleh mengerjakan semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan, senantiasa kekuatan-Mu memberkatinya, hikmat-Mu menyertainya, sehingga apa yang ia kerjakan Tuhan boleh berhasil dengan baik karena Engkau ada di pihaknya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik Bapa, sehingga dia selalu bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Hikmat-Mu menolong ia dalam segala keputusan yang ia ambil, yang ia lakukan dalam tugas pekerjaannya. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main. Tuhan lindungi dia, jauhkan dia dari semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati hidup pribadinya. Dan Tuhan lindungi dia siang dan malam. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, anak kekasih Debbie Tua Putih Main, untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau rencanakan dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa. Tuhan, pergumulannya Engkau turut campur tangan dan menjawab dia dalam kemenangan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, kebenaran-Mu. Berkati pribadi hamba-Mu untuk senantiasa melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, orang-orang yang ia kasihi. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya juga ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Caken yang ada di Manokwari ataupun di mana berada pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu hidup dalam takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, bahwa hidup hamba-Mu menjadi panutan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anak, kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada keluarga besarnya. Biarlah kasih karunia Tuhan menolong ia untuk terus berani menyatakan kebenaran. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, bahkan keluarganya diberkati. Lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan buka jalan saat mereka tidak punya jalan. Dan Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka pada hari ini dalam semua kehidupan mereka, baik pribadinya, baik keluarganya, baik orang-orang yang ia kasihi. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Caken menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa mengucap syukur bagi bangsa negara kami, di mana hari kemarin telah melaksanakan pesta demokrasi dengan baik. Tuhan,
biarlah siapa yang terpilih selaku pemimpin dalam bangsa negara kami adalah orang yang sungguh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pribadi dan keluarganya, bahkan seluruh bangsa negara kami ini. Biar kami berjalan, kami hidup di dalam kebenaran. Bangsa negara kami diberkati karena Engkau ada di tengah-tengahnya. Dan Engkau yang memimpin kami karena Engkau adalah pemilik yang sesungguhnya. Bapa kami ucap syukur dan terima kasih. Berkati semuanya dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Jeffrey Tio. Dimanapun berada pagi hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Pakai hidup hamba-Mu jadi panutan bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, bagi rekan-rekannya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi ia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, pergumulan yang sedang ia hadapi, kekuatan-Mu memberkatinya. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, atas segala cinta kasih-Mu bagi Bapak Jeffrey Tio. Terima kasih, hamba mengucap syukur untuk pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam siaran pagi hari ini. Dan biar Tuhan setiap mereka yang mendengarnya diberkati, boleh berbagi kepada saudara-saudara yang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi. Ingat, esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan jangan pernah merasa diri kuat di hadapan Allah. Biarlah selalu kita menghormati, menghargai Tuhan. Kita menghormati anugerahnya yang dipercayakan kepada kita semua. Sehingga hidup kita boleh menjadi panutan, hidup kita boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.